Salam Sang Raja. Bab 54. Bersama Raja. Seketika, Pers dan Drogba meraung dan memimpin serangan terhadap musuh. Pertempuran antara orang kuat dan perwira musuh dimulai. Orang kuat, termasuk Pers dan Drogba tidak punya energi, dan teknik bertarung mereka tidak secanggih perwira musuh yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam perang. Mereka bukan tandingan para perwira musuh yang bertarung satu lawan satu, tetapi untungnya mereka memiliki lebih banyak orang, serta bantuan dari air ajaib di kantong air merah dan biru. Tidak ada dari mereka yang takut mati, jadi gaya bertarung mereka dibuat untuk benar-benar musnah bersama dengan musuh. Oleg yang adalah seorang prajurit bintang 1, jadi dia bisa bertahan untuk sementara waktu, tidak ada yang yakin siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Namun, korban tidak dapat dihindari. Seorang perwira musuh menghindari serangan kapak orang kuat, dan memainkan pedangnya seperti ular berbisa, itu melewati celah kecil di antara potongan baju besi dan menembus perut orang kuat itu. Tubuh orang kuat itu membeku di bawah cedera itu. Tetapi sebelum perwira musuh itu bisa tertawa dan mencabut pedangnya, petugas itu ngeri mendapati bahwa orang yang telah terluka parahnya membuang kapak dan menguncinya dengan lengan. Lengan penjepit orang kuat itu mencekiknya dengan erat, dan petugas itu kesulitan bernapas. Sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, orang kuat yang terluka itu berteriak, "Salam Raja Alexander!" Dan dengan kejam menyerang perwira musuh lainnya. Dalam serangkaian terengah-engah, orang kuat mendorong dua perwira musuh lain yang tidak punya waktu untuk menghindar, dan mereka berempat jatuh ke sungai. Seketika, mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih oleh binatang air pemakan manusia yang berkumpul di bawah jembatan. Strategi pengorbanan diri orang kuat itu telah menakuti semua perwira musuh lainnya. Breno. Setelah melihat orang kuat Breno jatuh ke kematiannya di sungai, Pers merasa seperti seseorang telah menikamnya dalam hati. Dia tidak menghindar dan membiarkan satu petugas menembus kakinya, dan kemudian dia balas dengan pukulan keras. Tabrakan itu telah menghantam kepala musuh ke dadanya. Pertempuran semakin dan semakin intens, dan kedua belah pihak telah menderita korban. Angin musim gugur bertiup melalui medan perang dan menggemakan atmosfer serius dan tragis di langit. Orang kuat ini mungkin hanya orang biasa dan biasa-biasa saja, tetapi mereka semua bersinar dengan kemuliaan yang tak tertandingi setelah teriakan Breno dan lompatan yang menentukan dan tragis ke Sungai Zuli. Orang-orang kuat yang dihujani darah telah membangun tembok daging dengan nyawa mereka di jembatan batu kuno ini, bahkan jika mereka harus mati, mereka akan melindungi kerajaan dan keluarga mereka di belakang mereka. Di bawah bayang-bayang pedang dan kesibukan darah, langkah-langkah para pahlawan itu tegas dan mantap. Bahkan jika mereka ditusuk oleh pedang, bahkan jika lengan mereka dipotong, bahkan jika darah menyembur di helm mereka, mereka tidak akan pernah mengambil langkah mundur. Mereka semua berteriak, "Salam Raja!" saat mereka menyerang musuh yang lebih kuat dari mereka. Mereka tidak ragu-ragu untuk menghalangi jalan para musuh yang mengejek yang memiliki energi dan ingin membantai mereka. Intensitas pertempuran bahkan tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, perwira musuh diguncang oleh kehendak membunuh dari lawan dan tidak berani menghadapi kelompok lawan yang lebih lemah dari mereka. Mereka takut dan beberapa dari mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Banyak orang berdiri di dinding pertahanan Chambord tanpa suara ketika air mata memenuhi mereka. Nyala api membakar di mata semua orang. Darah mereka mendidih tak terkendali dan tangan mereka yang memegang senjata mulai gemetar karena marah. Beberapa prajurit tidak bisa menahan diri lagi dan meraung ketika mereka meluncur ke bawah tali yang tergantung di dinding pertahanan. Mereka bersedia mendukung pasukan dan keluarga mereka yang telah membangun tembok manusia itu. Fei yang bertarung dengan 3 bintang prajurit Landes menyaksikan semua itu. Setelah melihat orang kuat Breno melompat ke sungai dengan musuh, kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan orang yang dicintai. Fei merasakan ada sesuatu yang terbakar di tubuhnya, dan jika dia tidak meringankannya segera, dia akan terbakar menjadi abu. Fei meraung saat dia berbalik. 22 orang kuat dibawa keluar dari kastil olehnya. Kecuali untuk Breno yang telah mengorbankan hidupnya sendiri, Fei bersumpah pada dirinya sendiri untuk membawa ke-21 orang kuat kembali dengan selamat ke Chambord. Landes meninggalkan 4 atau 5 luka mengejutkan di punggung Fei saat dia berbalik,
tetapi Fei mengabaikannya. Kapak berubah menjadi badai pedang lagi di tangan Fei dan memotong-motong perwira musuh yang tersisa menjadi berkeping-keping. Fei berteriak ke seluruh orang kuat itu. Mundur. Kembali. Kembali ke kastil. Prajurit, misi kita telah selesai. Namun, kami akan tetap bersama dengan Raja. Itu adalah jawaban bulat dari orang kuat, tidak ada keraguan. Beberapa dari mereka masih memiliki bilah patah yang tersangkut di tubuh mereka, lubang berdarah yang mengejutkan di baju besi mereka, dan hanya mampu berdiri dengan bantuan teman-teman mereka. Namun, keputusan mereka sekuat gunung dan tidak ada yang mau mundur. Fei tersentuh dan cemas pada saat yang sama. Dia memukul secara horizontal untuk merobek udara dan menghindari pedang seperti ular landes yang menusuk langsung ke kepalanya. Fei berteriak, "Pers, aku memerintahkanmu sebagai raja. Bawa prajuritku kembali ke Chambord sekarang. Jangan melanggar perintah aku. Percayalah, aku punya jalan keluar dari ini." Pers menundukkan kepalanya dan menghindari mata Fei. Sebagai seorang prajurit pengawal raja, ia memiliki ribuan alasan untuk tetap tinggal dan bertarung bersama raja. Jika raja tak terhentikan seperti sebelumnya, mundur juga merupakan pilihan. Namun, mereka semua dapat melihat bahwa setelah kemunculan prajurit bintang 3 musuh, Alexander tidak dapat bertempur semudah sebelumnya. Keduanya sama-sama kuat, dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain dengan cepat. Jika mereka mundur sekarang, itu berarti bahwa mereka akan meninggalkan raja dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka lebih suka berdarah dan mati di medan perang daripada meninggalkan raja mereka dalam bahaya. Setelah menghindari tatapan Fei, Pers dan Drogba memimpin orang-orang kuat itu untuk minum air dalam kantong air secara diam-diam. Sebelum luka di tubuh mereka pulih dengan benar, mereka membentuk kembali formasi V-Aul mereka dan Pers bertindak sebagai ujung Aul dan memimpin serangan. Yang mulia, tangga pengepungan dan trebuchet telah dihancurkan. Kami akan tetap tinggal, kembalilah ke Chambord. Teriak Pers saat dia menyerang. Fei tidak mengatakan apa-apa saat melihat itu. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, bahkan jika menggunakan statistiknya sebagai raja, dia tidak akan bisa memerintahkan prajurit yang keras kepala kembali ke kastil. Dia mengubah gaya bertarungnya dan melepaskan segala jenis pertahanan. Dia juga mengambil strategi pengorbanan diri, dan mengarahkan setiap serangan pada titik-titik vital di tubuh Landes. Hahaha, kamu terpojok. Ini tidak berguna, tidak ada dari kalian yang bisa hidup. Landes tertawa. Dia sudah melihat kemenangan mereka, jadi dia tidak melawan Fei dengan kekuatan penuhnya. Jika dia bisa menyeret keluar pertempuran dengan lawan-lawan yang sepenuhnya lapis baja ini, seiring berjalannya waktu, mereka bisa melelahkan lawan dengan keunggulan jumlah mereka. Fei pasti mengerti rencana Landes. Dia bahkan melihat tim musuh yang mendekati jembatan membawa busur panjang dan panah besar di quiver mereka di sisi lain bank. Meskipun mereka masih hampir 1 mil jauhnya, naluri barbariannya memperingatkan Fei tentang banyaknya ancaman yang dimiliki para pemanah. Namun, Fei tiba-tiba merasakan sesuatu yang jauh lebih mengancam daripada pemanah itu, menyebabkan pikirannya menjadi mendung. Perasaan menakutkan itu membuatnya merasa seperti dia adalah target ular mematikan yang menyelinap padanya. Fei dengan cepat mengidentifikasi sumber perasaan yang mengancam itu. Di ujung sisi selatan jembatan, awan hitam kabut perlahan-lahan menyebar. Sosok hitam terus bergerak di dalam awan kabut, dan Fei yang berpengalaman dan memiliki pemahaman yang jelas tentang sihir di bawah mode bertuah jelas bisa merasakan medan kekuatan magis yang kuat dan agresif di sekitar sosok itu. Itu di luar harapan Fei, bahkan di bawah serangan bos paling kuat yang dia hadapi di dunia Diablo, Griswold, dia tidak merasa terancam. Itu adalah penyihir ulung. Jauh melampaui peringkat bintang 3. Fei terkejut. Seketika, dia tahu bahwa bahaya yang sebenarnya akan segera tiba. Dia tidak mengharapkan bos super untuk bersembunyi di pasukan musuh. Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Begitu sosok dalam kabut hitam mendekati 300 meter, yang merupakan cakupan sihir rata-rata, Fei dan orang kuat tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang lebih menakutkan adalah penampilan penyihir seperti itu berarti semua kerja keras yang mereka lakukan dalam misi ini sia-sia.
Seorang penyihir yang berada di atas 3 bintang lebih dari 20 kali lebih mengancam Chambord daripada 6 trebuchet. Bersambung.